Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yandi Permana dari kelompok iman dan pengaruhnya dalam Islam. Saya di sini, saya dan kawan-kawan ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Jamid. Silakan Mas Oke, Jamid. Oke, kita masuk ke materi yang pertama yaitu iman. Di sini saya akan menjelaskan tentang iman. Iman secara bahasa berarti percaya atau membenarkan. Secara istilah, iman adalah keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Yaitu ada iman kuat. Iman yang kokoh ditandai dengan ketaatan dalam ibadah, keyakinan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan konsistensi dalam berbuat kebaikan. Lalu ada iman lemah. Iman yang goyah ditandai dengan kelalaian dalam ibadah, mudah mengaku maksiat dan kurangnya keyakinan serta ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sini ada 6 macam iman. Yang pertama, iman iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu keyakinan bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan di dunia ini. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah, yaitu percaya bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang menjalankan perintahnya. Yang ketiga adalah iman kepada kitab Allah, meyakini bahwa kitab-kitab suci yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran adalah wahyu Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah, yaitu percaya pada para nabi dan rasul adalah utusan Allah yang menyampaikan wahyu. Yang kelima ada iman kepada hari kiamat, yaitu meyakini adanya kehidupan setelah mati dan hari penyelesaian. Lalu ada iman kepada qada dan qadar, yaitu yaitu percayalah bahwa segala sesuatu yang terjadi telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu lanjut ke materi yang selanjutnya. Islam memandang iman sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab, rasul, atau nabi, hari kiamat dan takdir. Berikut ini pengertian iman menurut Al-Qur'an dan hadis. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk beriman dalam surat An-Nisa ayat 136, yaitu ya ayyuhallazina amanu billahi wa rasuli wal kitabilazi nazzala ala rasulihi wal kitabilazi anzala min qablik wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasuli wal yaumil akhir faqad diala dalam baida, yang artinya wahai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasulnya, Nabi Muhammad, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, dan kitab yang dia turunkan sebelumnya. Siapa yang kufur kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para Rasulnya, dan hari akhir, sungguh dia telah tersesat sangat jauh. Lalu pengertian iman. Menurut buku Islamologi Arti Iman karya Maulana Muhammad Ali dijelaskan bahwa kata iman digunakan dengan dua arti yang berbeda. Di Al-Quran, iman berarti pengakuan di bibir beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Allah berfirman tentang orang yang beriman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 15 yang berbunyi Innamal mu'minul ladzina amanu billahi wa rusulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadikun, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka
yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Sudah kan oleh Mas Bintang. Silakan Mas Bintang. Ya, Waktu dan tempat dipersilakan. ya, selanjutnya hubungan iman, ilmu, dan amal. Iman, iman adalah fondasi utama dalam ajaran Islam. Ini mencakup keyakinan yang kuat terhadap Allah, Rasul-Rasulnya, kitab-kitabnya, malaikat-malaikatnya, hari kiamat, dan takdir baik atau buruk. Iman memberikan landasan moral dan spiritual bagi individu Muslim. Keyakinan yang kuat membimbing tindakan sehari-hari dan sikap terhadap kehidupan. Banyak ilmu. Ilmu dalam Islam mencakup pengetahuan tentang segala aspek kehidupan, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Ini termasuk ilmu agama, ilmu alam, dan ilmu sosial. Ilmu digunakan sebagai sarana untuk memahami tuntutan Allah yang meroleh pengetahuan yang bermanfaat. Islam mendorong umatnya untuk mencari ilmu sebagai bentuk ibadah. Contohnya amal. Amal adalah manifestasi konkret dari iman dan ilmu. Melalui amal, seseorang menerapkan keyakinan dan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Islam menekankan pentingnya amal soleh sebagai bukti nyata dari keimanan. Amal soleh mencakup berbagai tindakan baik seperti beribadah, berbuat baik kepada sesama, berkontribusi dalam masyarakat, dan menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hubungannya, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang memiliki akhlak yang baik, dan yang paling baik di antara kalian adalah yang terbaik dalam akhlaknya terhadap istrinya. Hadis ini menggambarkan bahwa iman yang sempurna diiringi dengan perilaku dan amal yang baik ini mencakup hubungan baik dengan sesama manusia, termasuk dalam lingkungan lingkup keluarga. Selanjutnya, materi tambahan, apa hubungan iman, ilmu, dan amal? Hubungan antara iman, ilmu, dan amal adalah konsep integral dalam ajaran Islam yang menekankan keseimbangan antara keyakinan, pengetahuan, dan tindakan praktis. Pemahaman ini mencerminkan prinsip bahwa iman atau keyakinan, ilmu atau pengetahuan, dan amal atau tindakan yang saling terkait dan mendukung satu sama lain. Contoh penerapan hubungan iman dan amal dalam kehidupan sehari-hari. Itu sholat dengan benar. Iman yaitu berguna untuk meyakini bahwa salat adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Ilmu berguna untuk mempelajari tata cara sholat yang benar, termasuk wudhu, bacaan, dan rukun-rukunnya. Dan amal berguna untuk melaksanakan sholat 5 waktu dengan khusyuk dengan tuntutan. Dan kesimpulannya, iman tanpa ilmu bisa menyesatkan, ilmu tanpa amal menjadi sia-sia, amal tanpa iman tidak bernilai di sisi Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Baik, terima kasih Mas Bintang. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Selanjutnya, bahaya kemaksiatan dalam merusak iman. Iman adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga dan diperkuat dengan amal soleh. Namun iman bisa melemah bahkan hilang jika seseorang terus-menerus melakukan kemaksiatan. Kemaksiatan mengikis iman sedikit demi sedikit hingga seseorang tidak lagi merasakan kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faktor-faktor kemaksiatan yang merusak iman. Yang pertama, sering melakukan dosa tanpa rasa bersalah. Abu Hatim menjelaskan bahwa kemaksiatan yang terus dilakukan akan mengikis keimanan seseorang. Semakin terbiasa dengan dosa, semakin jauh hati dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidaklah masuk surga kecuali orang-orang yang beriman. HR Ibnu Ibnu
1119 nomor 4857. Yang kedua, teruslah dalam pergaulan terjerumus dalam pergaulan bebas dan hiburan yang melalaikan. Dunia menawarkan banyak kesenangan yang bisa melupakan Allah, seperti harta, jabatan, hiburan yang mengandung maksiat, dan lain-lain. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. B.S. Yusuf 53. Yang ketiga, lalai dalam ibadah dan menjauh dari Al-Quran. Orang yang tidak menjaga sholat, malas beribadah, dan jarang membaca Al-Quran akan mudah terpengaruh oleh godaan setan dan hawa nafsu. Yang selanjutnya, ilmu dan pemahaman agama sebagai benteng iman. Tanpa ilmu, iman bisa runtuh. Banyak orang yang mengaku beriman tetapi mudah tergelincir dalam kesyirikan dan penyimpangan karena tidak memiliki pemahaman agama yang kuat. Kebodohan dalam agama adalah salah satu faktor utama yang dapat merusak dan meniadakan iman. Menyekutukan Allah karena tidak memahami tauhid. Pengikut Nabi Musa alaihissalam meminta dibuatkan berhala karena ketidaktahuan mereka tentang larangan menyembah selain Allah. Ketika mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala, mereka berkata, "Wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan." Musa menjawab, "Sungguh kamu orang-orang yang bodoh." IS Al-Araf ayat 138. Tertipu oleh ilmu yang menyesatkan. Kemajuan ilmu pengetahuan membawa manfaat, tetapi jika tidak dilandasi iman, dapat menjerumuskan seseorang dalam pemikiran naturalisme materialistik yang meniadakan keberadaan Tuhan. Sains tidak berfungsi untuk menyibak realitas sejati al-haq, malah semakin mendorong pengingkaran terhadap Allah. Mulia di Kartanegara nalar religius memahami hakikat Tuhan, alam, dan manusia. Sungguh orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman, surga. IS Al-Duha 51. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Cahya. Yang selanjutnya adalah sifat orang beriman. Dan sifat orang beriman positif dan was-was. Ya, untuk Mas Cahya akan digantikan oleh saya. Demikian Sifat orang beriman, 1, takwa. Takwa sehingga adalah dapat sikap mental yang melaksanakan. Sabar adalah tabah hati dalam jangka waktu berupa waspada dan mawas diri sedemikian rupa sehingga dapat melaksanakan segenap perintahnya. 2, sabar. Sabar adalah tabah hati tanpa mengeluh dalam menghadapi godaan dan rintangan dalam jangka waktu tertentu dalam rangka mencapai tujuan.
3. Syukur. Syukur adalah ungkapan rasa terima kasih dan pengakuan atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4. Tawadu. Tawadu atau rendah hati adalah sikap dan perbuatan yang menunjukkan adanya kerendahan hati dan tidak mudah tersinggung. 5. Istiqomah. Istiqomah adalah sikap teguh dan konsisten dalam menempuh jalan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Sahya. Karakteristik orang beriman. Di antaranya yaitu memiliki keyakinan yang kuat dapat membantu seseorang menghadapi berbagai situasi dan kondisi dengan tetap berjuang dan melangkah maju. Yang kedua, melakukan amal soleh, perbuatan baik yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah dan bermanfaat bagi sesama manusia. Yang ketiga, menjauhi maksiat. Menjauhi maksiat adalah kewajiban umat Islam yang dapat dilakukan dengan memperkuat iman dan takwa. Yang keempat, berakhlak mulia, berarti memiliki perilaku dan sikap yang terpuji sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai luhur yang mencakup kebaikan terhadap diri sendiri, sesama, dan lingkungan. Baik, apakah sudah cukup? Sudah cukup. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.